खिलाफत है इनाम आसमानी. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini ya, untuk menyambut ya 117 tahun hari khilafat, tepatnya nanti pada tanggal 27 Mei ya, kita akan dialog ya, bincang santai membahas berkenaan dengan khilafah ya, yang mana kita akan membahas berkenaan dengan pengertian khalifah, kemudian macam-macam khalifah, kemudian juga ayat Al-Quran tentang khilafah dan hadis tentang jamaah. Alhamdulillah telah hadir ya dua narasumber kita. Yang pertama adalah Maulana Irwan Habibullah. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Narasumber yang kedua adalah Bapak Maulana Ahmad Sanusi. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi dialog ini semata-mata untuk menambah ilmu ya bagi para anggota. Jadi untuk pertanyaan yang pertama adalah berkenaan dengan pengertian dari khalifah. Mungkin dari Pak Irwan terlebih dahulu. Silakan. Jadi khalifah atau juga ada istilah khilafah. Ini yang kita sering mendengar, sering disebutkan di dalam masyarakat gitu ya. Nah, khalifah atau khilafah ini berasal dari bahasa Arab. Ya. Itu berasal dari kata khalafa yakhlifu khilafatan. Ya, artinya adalah menggantikan. Nah, menggantikan. Jadi orang yang menggantikan disebut khalifah. Kalau lembaganya atau institusinya itu disebut dengan khilafah. Nah, seperti dalam negara yang berbentuk republik ya. Misalnya ada presiden. Ya, presiden itu identik dengan khalifah seperti itu ya dalam hal ini. Nah, kepresidenan itu adalah lembaganya. Nah, itu identik dengan khilafah. Dan khalifah ini tentu saja adalah seorang pemimpin dari sebuah komunitas atau umat manusia, gitu ya. Ya, simpel ya. Jadi secara garis besar ya Pak ya, khalifah itu adalah penerus atau pengganti atau juga pemimpin Pak ya. Kemudian juga untuk membedakan mana khalifah, mana khilafah Pak ya. Jadi untuk khalifah adalah orangnya Pak ya. Semisal Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, adalah khalifah. Kemudian untuk khilafah adalah lembaganya. Gitu Pak ya. Betul. Jadi Mungkin ada Pak Hanif, Pak ya, silakan. bisa saya tambahkan ya. Iya. Supaya memperjelas saja dari apa yang disampaikan Pak Maulana Irwan tadi. Iya. Kalau khilafah itu adalah lembaganya atau institusinya, karena dalam sistem kekhalifahan itu tidak berdiri sendiri, jadi ada penopang-penopang yang lain, makanya disebut sebagai sebuah institusi. Lembaga. Khalifah itu tidak berdiri sendiri. Ya, misalnya di masa Khalifah Umar, bagian Baitul Malnya dan sebagainya. Artinya institusi-institusi itu yang kemudian membentuk sebagai lembaga kekhalifahan. Betul. Seperti itu berarti. Ya. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pertanyaan yang kedua adalah berkenaan dengan macam-macam dari khalifah. Silakan. Terima kasih Pak Hanif atas pertanyaan tentang macam-macam khilafah. Tentu saja jawaban saya atas pertanyaan ini berdasarkan beberapa informasi dan penelaahan sendiri
Dan karena ini sifatnya dialog ya, berarti Iya. belum sebagai jawaban final yang kepastiannya 100% begitu. Iya. Tapi sepanjang yang saya ketahui dari keterangan Al-Quran, macam-macam khalifah itu bisa kita simpulkan ada 3 macam. Yang pertama adalah khalifah dalam arti manusia sebagai makhluk berakal, ya, yang dipasrahi oleh Allah Ta'ala untuk mengelola alam ini. Ayatnya terdapat keterangan untuk hal ini di dalam surah Fatir ayat ke-39. Allah Ta'ala berfirman, dan dialah yang menjadikan khalifah di muka bumi. Ya, dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka sebagai akibat kekafirannya akan menimpa dirinya. Nah, di sini jelas sekali bahwa Allah menyebut manusia, kamu gitu semuanya, sebagai khalifah di muka bumi, dalam arti sebagai makhluk berakal. Kemudian yang kedua, misalnya di dalam surah Al-Jum'ah kita dapati keterangan bahwa waladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Kan disebutkan di situ. Nah, ayat ini merujuk kepada khalifatullah dalam arti seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, pengganti Allah Subhanahu wa taala atau wakil Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis kedua atau macam kedua dari khalifah. Kemudian khalifah yang jenis ketiga adalah kita mendapati satu keterangan dari sabda Rasulullah SAW bahwa adalah kaum Bani Israel dipimpin oleh seorang nabi. Apabila seorang nabi itu wafat, maka akan digantikan oleh nabi yang lainnya. Nah, setelah aku wafat, tidak akan ada lagi nabi di masa yang dekat. Yang ada adalah khalifah-khalifah. Nah, dari keterangan ini berarti macam ketiga dari jenis khalifah itu adalah khalifatur rasul. Khalifah yang menggantikan seorang rasul. Begitu. Menurut saya seperti itu. Mungkin dari Pak Irwan ada tambahan. Barangkali dari Pak Irwan ada tambahan. Memang selain tadi bahwa khalifah punya pengertian itu kita sebagai manusia yang berakal dan memimpin segala makhluk yang lain, ya. Nah, dari itu juga memang ada istilah lagi khalifatullah, ada juga khalifatur rasul, ya. Nah, ada satu yang menarik di sini, ketika Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu beliau menjadi seorang khalifah di masa setelah Rasulullah SAW, ada seorang sahabat memanggil beliau dengan sebutan Khalifatullah. Nah, katanya, wahai Khalifatullah. Kemudian Hadrat Abu Bakar merasa bahwa ini tidak tepat dan beliau merasa tidak nyaman begitu, ya. Sehingga beliau mengoreksi dengan kata-kata, panggillah aku Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku senang dengan itu, dan aku senang dengan itu, dan aku senang dengan itu. Nah, jadi dari riwayat tersebut kita mengetahui bahwa Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau membedakan antara khalifatullah dengan khalifatul rasul. Saya rasa itu. Berarti Hadrat Abu Bakar ini merasa keduhuran keduhuran, ya. Beliau khalifatul rasul. Khalifatul rasul. Bukan khalifatullah. Penerus dari Rasulullah. Iya, betul, Pak. Baik, kemudian ini untuk Pak Irwan. Pertanyaan yang selanjutnya adalah berkenaan dengan apakah dasar Al-Quran tentang khilafah. Iya. Jadi memang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nur ayat 56. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu ladzina amanu minkum wa amilus shalihat. Ya. Jadi di sini artinya adalah bahwa Allah Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, yaitu di antara umat Islam, ya.
wa amilus soleh, yang beramal soleh. Ya. Nah, jadi ini janji Allah Ta'ala melalui nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam. Gitu ya. Jadi tentu janji Allah Ta'ala kan melalui wakilnya, tidak langsung kepada umatnya, gitu kan. Tapi melalui nabinya yang diutus, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, janjinya itu apa? Janjinya itu adalah layastakhlifannahum fil ardh. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Dia Allah pasti akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi. Nah, itu ya. Jadi ada janji Allah Subhanahu wa taala kalau di antara umat Islam ada segolongan yang tetap beriman dan beramal soleh sampai hari kiamat, asal mereka masih tetap berpegang kepada hal itu, Allah Ta'ala akan menjadikan di antara mereka khalifah-khalifah. Nah, kalau kita lihat di sini ada kalimat layastakhlifannahum. Ini sangat menarik, ya. Ini sangat menarik. Jadi di dalam huruf hijaiyah, huruf Arab itu, setiap huruf itu mempunyai nilai angka, ya. Ini nilai sudah semua orang tahu, ini dikenal, ya. Dan ini sebelum Islam datang pun memang sudah punya nilai huruf-huruf hijaiyah ini. Nah, huruf-huruf hijaiyah ini mempunyai nilai yang kalau kita jumlahkan dari kata layastakhlifannahum, ya. Di situ ada lam, ada ya, sin, ta, kha, laf, lam, fa, nun, ha, mim. Jumlahnya itu 1305. Ya. 1305 ini artinya apa? Artinya ini adalah di penghujung atau awal permulaan dari abad ke-14 gitu ya. Abad ke-14. Nah, yang sesungguhnya bertepatan bukan hanya kebetulan, bagaimana Allah Ta'ala telah sedemikian rupa mentakdirkan, ya, bahwa 1305 itu bertepatan dengan 1889 Masehi. Ya, itu jadi itu pas kehidupan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan di akhir tahun itu 1888 Masehi, di bulan Desember, pendiri Ahmadiyah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau ditunjuk sebagai Imam Mahdi dan Isa Al-Masih. Nah, ini suatu hal yang luar biasa, kan betul. Tidak direkayasa oleh beliau, ya kan? Tidak direkayasa oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, karena nilai-nilai ini, nilai huruf hijaiyah dari sebelum Islam sudah ada. Nah, tetapi bagaimana bertepatan sekali, beliau lahir juga di awal abad ke-14, ya. Kemudian pada tahun 1888 yang bertepatan dengan itu, beliau juga menerima wahyu bahwa beliau adalah seorang Imam Mahdi, artinya beliau seorang khalifah, ya. Karena di dalam hadis juga beliau disebut sebagai khalifah. Fa idza ra'aitumuhu, katanya, fa bayyuhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah wal mahdi. Apabila engkau melihatnya, melihat Al-Mahdi itu, maka beatlah kamu kepadanya walaupun kamu harus merangkak di atas salju, karena ia itu khalifatullah dan Al-Mahdi. Jadi di sini dikatakan bahwa layastakhlifannahum ini ternyata adalah diri beliau sendiri, yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pendiri Ahmadiyah. Nah, jadi suatu kebenaran dari dakwah beliau bahwa beliau adalah seorang Imam Mahdi. Saya rasa mungkin ini menjadi satu perhatian bagi kita bahwa dakwah beliau sangat didukung dan sangat tepat sesuai dengan waktu yang telah dinubuatkan. Saya rasa silakan, Pak. Menarik sekali ya dari angka itu. Luar biasa sekali. Karena biasanya angka itu bersifat eksak, pasti.
Dan kata la yastakhlifanahum tadi kalau dijumlahkan nilainya 305. 305. Ya. dan sangat luar biasa sekali juga kalau dimasehikan 1888. Jadi masa ketika pendiri Jemaat Ahmadiyah mendirikan jemaah beliau ya. Betul. Yang pertama itu. Saya kira dari sisi ini juga sangat luar biasa ya, kita mengagumi apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, saya mencermati ayat yang Pak Irwan tadi sampaikan. Berarti yang namanya khalifah yang disebutkan dalam ayat itu sebagai hadiah, sebagai anugerah, penghargaan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Betul. Dalam arti lain, khalifah yang dimaksud ini tidak bisa serta-merta didirikan oleh tangan manusia. Iya, Betul. Nah, ini yang menjadi kata kunci saya kira. Ya. Sekalipun ada ribuan orang, jutaan orang yang berkumpul, mungkin sebagai sebuah dewan begitu yang akan kemudian mengangkat seorang khalifah. Ada upaya dari manusia. Ada upaya dari manusia untuk mengangkat seorang khalifah. Nampaknya tidak mungkin. Dilakukan gitu ya. Karena ini sifatnya adalah hadiah dari Allah Ta'ala langsung. Iya. Dan kalau melihat tatanan rohani yang dibangun oleh Allah Ta'ala, jadi justru setiap nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala itu berangkat dari seorang diri. Betul. Tidak ada dewan pendukung, tidak ada dewan penasihat dan sebagainya. Mereka mengumumkan bahwa saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berlaku, sunnatullah ini berlaku sampai saat ini. Apa di masa Hadrat Masih Maud ada sekumpulan orang dulu kemudian mengangkat beliau kan enggak juga. Nah ini jadi kita juga harus memahami bagaimana sistem atau sunnatullah yang berjalan di dalam masalah kekhalifahan ini. Iya. Baik, sangat luar biasa sekali dialog kali ini, Pak. Ya, sangat menarik. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pertanyaan yang terakhir mungkin Pak ya. Nah, untuk Pak Sanusi ya, berkenan dengan hadis tentang jamaah, Pak. Silakan. Ya. Kita dapati di dalam hadis Tirmizi bahwa umat Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan dan semuanya ada dalam neraka kecuali satu golongan. Kemudian umat Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan dan semuanya dalam neraka kecuali satu. Dan luar biasanya di dalam rangkaian redaksi hadis ini disebutkan bahwa Islam, umat Islam ya, bukan Islamnya ya, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam api kecuali satu. Nah, ketika ditanya Rasulullah itu manhum ya Rasulullah, jadi siapa yang satu itu? Maka Rasulullah SAW menyebutkan hiya al-jamaah. Jadi itu adalah al-jamaah. Yang disebut sebagai jamaah itu punya karakter tersendiri. Yang pertama, la islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam kalau tanpa jamaah. Wala jama'ata illa bil imam, illa bil imarah, atau ya dalam redaksi yang lain. Tidak ada yang namanya jamaah kalau tidak ada kepemimpinan, tidak ada imam. Wala imamah illa bil bai'ah, dan tidak ada yang namanya imam kalau tidak ada bai'at, tidak ada janji setia. Wala bai'ata illa bil ta'ah, dan tidak ada yang namanya bai'at kalau tidak ditaati. Jadi kalau melihat dari redaksi hadis-hadis itu, walaupun ya sejumlah orang mengatakan hadis ini memiliki kelemahan, tetapi menjadi sebuah kenyataan. Dan kita lihat angka 7 itu bukan angka yang menempati sebagai bilangan ke-7, tetapi menunjukkan kepada angka yang tak terhingga. Kalau misalnya umat Islam terpecah menjadi 73 golongan,
sekarang lebih kok dari 73. Artinya itu menunjukkan sebagai angka tak terhingga dari hebatnya perpecahan yang terjadi. Dan tentu saja tidak sekedar menyampaikan persoalan kan Rasulullah SAW itu. Beliau juga di akhirnya menyampaikan solusi bahwa nanti itu yang 72 itu dalam api, ada satu yang selamat, jadi yang memiliki jamaah. Dan kriterianya tadi sudah disebutkan. Nah, tentu saja hal ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, satu jamaah yang memiliki imam, yang ada baiat di dalamnya, ada ketaatan di dalamnya, itu ada di dalam jemaat kita, jemaat Muslim Ahmadiyah. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itu sudah menjadi sebuah kenyataan. Ini ada pada jemaat Ahmadiyah. Saya kira itu mengenai hadis tentang kepemimpinan dalam Islam. Barangkali saya bisa menambahkan sedikit ya. Silakan. Jadi dan dalam konteks khilafat ini, dan kita dapati sebuah kenyataan bahwa dari 73 golongan yang ada khilafatnya hanya di dalam Ahmadiyah. Betul. Ya kan? Iya. Yang ada khalifahnya Ahmadiyah gitu. Jadi ini bukan sesuatu hal yang kebetulan, tidak. Ya, karena diutusnya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, beliau sebagai khalifah yang dijanjikan tadi pada 1305, ya. Itu bertepatan juga ketika umat Islam terpecah belah, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang pasti bukan kebetulan-kebetulan. Bagaimana Allah Ta'ala telah merencanakan sedemikian rupa. Jadi kalau kita mencari kebenaran tadi, ya seperti tadi 73 golongan al-jamaah. Kemudian khilafatnya sudah ada di dalam al-jamaah yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Betul. Gitu ya. Jadi lebih mengerucut lagi gitu. Dan ini memang di dalam hadis Rasulullah pun ya sudah ada Pak ya, Khalifah Alamin Haji Nubuwah Pak ya. Kan beliau menyebutkan semasa kata ya. Itu sangat menarik, bisa nanti disambung di pertemuan berikutnya kita bahas itu. Baik, alhamdulillah ya, dialog kali ini ya sangat menarik sekali ya Bapak-bapak, karena waktu kita terbatas ya, jadi kita cukupkan ya di sini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya dialog kali ini ya kita telah membahas berkenaan dengan Hari Khilafat Pak ya. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Irwan dan Pak Sanusi ya bisa menambah ilmu dan wawasan bagi seluruh anggota, dan juga bisa menumbuhkan semangat keimanan kita kepada khilafah ini. Jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jazakumullah asal jaza wa akhiru da'anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.